Hey, teman-teman. Kalian pasti nggak asing lagi dengan game online, kan? Hampir semua orang main game, dari yang santai sampai yang kompetitif banget. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, game online itu sebenarnya bisa merusak otak nggak sih? Nah, hari ini kita bakal bahas hal yang bisa bikin kalian tercengang. Jadi, jangan skip ya, karena di video ini ada banyak fakta yang pasti bakal bikin kalian mikir dua kali. Yuk, kita mulai. 1. Apa itu game online? Pertama, sebelum kita masuk ke dampaknya, kita harus tahu dulu nih, apa itu game online? Game online itu, pasti kalian sudah familiar, ya. Game yang bisa dimainkan lewat internet, yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan pemain lain dari seluruh dunia. Ada banyak jenisnya, mulai dari game petualangan, strategi, sampai yang multiplayer seru banget kayak Battle Royale dan MOBA. Tapi, tunggu dulu. Ada yang bilang, terlalu banyak main game online bisa bikin kita kecanduan. Apakah benar begitu? 2. Dampak positif dari game online. Jadi, gimana sih sebenarnya pengaruh game online terhadap otak kita? Nah, banyak penelitian yang menunjukkan kalau bermain game online secara berlebihan bisa memengaruhi struktur otak. Beberapa ahli bahkan bilang, game itu bisa mengubah cara kerja otak dalam hal fokus, keputusan, dan bahkan perilaku. Kalau kalian sering merasa nggak bisa berhenti main game, hati-hati deh. Ternyata ada alasan ilmiah di balik itu. 3. Dampak positif dari game online. Tapi, nggak semua dampaknya negatif, ya. Sebagian game online malah punya dampak positif. Misalnya, game strategi seperti StarCraft atau Dota 2 itu bisa melatih otak kita untuk lebih cepat mengambil keputusan, belajar berpikir kritis, dan mengasah kemampuan multitasking. Tapi, nggak semua dampaknya negatif, ya. Sebagian game online malah punya dampak positif. Misalnya, game strategi seperti StarCraft atau Dota 2 itu bisa melatih otak kita untuk lebih cepat mengambil keputusan, belajar berpikir kritis, dan mengasah kemampuan multitasking. 4. Kecanduan game. Di sisi lain, kalau main game online nggak terkontrol, bisa jadi masalah besar. Kenapa? Karena game itu dirancang untuk bikin kita terus bermain, dengan adanya reward system, level yang semakin tinggi, dan prestasi yang bikin kita merasa puas setiap kali menang. Pernah nggak kalian main game berjam-jam, sampai lupa waktu dan tiba-tiba udah malam? Nah, itu dia salah satu ciri-ciri kita udah kecanduan. 5. Pengaruh game online terhadap kesehatan mental. Ternyata, kecanduan game online ini nggak cuma berdampak ke fisik, tapi juga ke mental. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terlalu lama main game bisa menyebabkan stres, cemas, atau bahkan depresi. Kenapa? Karena kita bisa jadi terlalu fokus dengan dunia game dan mengabaikan dunia nyata. Tapi, jangan khawatir. Ada beberapa cara buat menghindari dampak buruk ini, dan kita bakal bahas itu nanti. 6. Apa yang terjadi di otak saat bermain game? Jadi, apa sih yang terjadi di otak kita saat bermain game? Saat kita bermain, otak kita mengeluarkan dopamin, yang bikin kita merasa senang dan ketagihan. Tapi, yang harus kalian tahu, kalau level dopamin ini meningkat terlalu sering, otak kita bisa jadi kurang sensitif terhadap rangsangan positif lain di dunia nyata. Jadi, bisa nggak sih kita berhenti main game tanpa merasa kehilangan? Yuk, cari tahu lebih lanjut. 7. Mengatasi dampak negatif. Jangan khawatir, guys. Kalau kalian udah mulai merasa game online mulai punya dampak negatif, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengontrolnya. Yang pertama, tentuin batas waktu main game, misalnya cuma 1 jam sehari. Yang kedua, cobalah cari game yang lebih menantang otak dan lebih edukatif. Tapi, apakah bisa game online beneran jadi alat untuk self-improvement? Jangan lewatkan tips terakhirnya. 8. Game online sebagai alat edukasi. Sebenarnya, game online bisa jadi alat edukasi yang efektif, loh. Banyak game yang membantu kita belajar bahasa, matematika, bahkan sejarah. Misalnya, ada game yang mengajarkan sejarah lewat petualangan atau game yang meningkatkan keterampilan coding. Jadi, kalau kalian pilih game yang tepat, game bisa jadi media pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, apakah game online bisa beneran jadi cara untuk meningkatkan keterampilan? Yap, jawabannya ada di sini. Jadi, guys, apakah game online merusak otak? Jawabannya tergantung. Kalau kita bisa mengontrol waktu bermain dan pilih game yang bermanfaat, game bisa jadi alat untuk self-improvement. Tapi,
Kalau nggak hati-hati, bisa jadi malah merusak. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang butuh tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.